Halo Sobat Astral, kembali lagi dalam konten Ghost Investigation. Pada kali ini, sama seperti minggu lalu, saya akan memberikan beberapa video penampakan yang dimana akan saya teliti apakah benar penampakan ini atau hanya sekedar settingan belaka. Tidak bisa dipungkiri kita sebagai manusia hidup berdampingan dengan mereka, makhluk astral dan dimensi lain, yang dimana mereka terkadang tanpa sengaja atau disengaja mereka bisa muncul dalam frame kamera. Mungkin bisa membuat kita merinding atau bahkan menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari mengenai dari penampakan tersebut yang tertanggung kamera tentunya. Jadi pada kali ini saya akan memberikan sedikit wawasan untuk teman-teman semua mengenai video penampakan yang asli atau palsu, bagaimana ciri-cirinya. Kita langsung masuk aja ke video yang pertama. Di sini saya play. Saya nggak tahu ini video apa ya. Kebetulan saya dapat. Kita play dulu. Di sini terlihat seperti supir ya, atau ini penumpang dari mobil truk. Karena kawasan itu kanan kirinya kita lihat ini kayak kawasan industri, ada mobil truk dan banyak tanah-tanah ya. Kawasan-kawasan yang seolah-olah hutan-hutannya ditebang gitu loh. Saya belum lihat tadi penampakannya. Oke, itu di lingkaran. Oke, saya pause dulu. Coba saya jalankan dulu ya. Oke, teman-teman semua lihat gak? Kita ulang ya. Oke, saya pause. Itu seperti ada yang melayang ya, baju putih dengan rambut hitam. Kita bisa kategorikan sebagai kuntilanak. Oh, ini cukup membuat saya merinding. Mundurin lagi. Itu terbangnya seperti layangan ya. Mengambang-ngambang warna putih masuk ke kanan. Cukup sepertinya ini real ya. Kalau misalnya orang iseng, ngapain iseng sampai seperti itu juga, seniat itu gitu ya. Biasa kan kalau orang iseng biasa ditaruh di pohon, ditarik ke atas, dijatuhin gitu. Ini terbang seperti ngambang gitu. Dan dia ngambang itu memang seperti hantu ya. Dari arah tengah, terus dia ke samping, kakinya nggak ada jelas. Kalau orang tarik pakai tali, nggak seperti itu ya. Memang kalau dalam konsepnya kerja proyek seperti ini, penampakan seperti ini sepertinya udah lumrah dan sudah sering terjadi ya. Ini kebetulan kerekam kamera aja. Tapi ngapain juga si penumpang yang ini merekam gitu, saya pertanyaannya. Tiba-tiba dia ngerekam, ngapain? Coba kita mundurin. Awal mulanya dia rekam itu pengen ngerekam jalanan aja ya, dan pengen melihat sekitar kirinya. Lalu tanpa sengaja ada yang nyebrang di depan. Saya juga bingung nih. Dalam video ini nggak terasa energinya sih, tapi dari ciri-cirinya ini seperti nyata atau asli ya. Dan ini kan seperti seolah-olah spontan kebetulan, bukan disetting. Apa juga setting seperti sedetail itu juga kayaknya nggak sampai sepintar itu deh orang-orang. Seniat itu maksudnya ngapain, bukan sepintar itu, ngapain seniat itu juga. Karena ini bukan konten emang horor gitu, ini kayak video amatir aja sih dari seorang penumpang yang mobil sedang dibawa gitu. Ciri-ciri kuntilanak memang bajunya kayak ini, tapi fisiknya sangat kelihatan ini. Tapi mungkin karena jarak jauh, jadi fisiknya seolah seperti kelihatan nampak, tapi kalau didekati ya tetap fisiknya nggak kelihatan jelas. Oke. Saya ulang sekali lagi ya, teman-teman, coba kamu lihat lagi semua. Tapi makhluk halus itu memang biasanya lari sih kalau ada cahaya. Ini seperti menghindari cahaya dan dia mencari tempat gelap. Mereka kan berbentuk gas ya. Mereka tuh lari sama cahaya karena panas gitu loh. Mungkin si yang bawa mobil ini juga orangnya pemberani sehingga energinya lebih tinggi dari si makhluk tersebut. Jadi saya bisa katakan video ini kemungkinan asli. Ini bukan settingan.
karena dari ciri-cirinya itu kuat, bisa dikatakan sebagai asli. Oke, kita masuk ke video yang kedua. Nah, ini video lama nih. Di sini tertulis dunia lain tahun 2003, episode Pantai Selatan. Salah satu peserta uji nyali menyerah saat melihat penampakan sosok putih berjalan dengan cepat di dekat pantai Laut Selatan. Ini video lama nih, acara dunia lain di Trans TV dulu. Ada orang yang lagi duduk. Oh, ini jelas asli. Ini jelas asli, saya katakan ini jelas asli. Ini sampai takut loh si siapa peserta uji nyalinya. Dan itu jalannya putih di laut ya. Dia sekejap ada, sekejap hilang, lalu ada lagi. Seperti ada makhluk yang di laut, dan dia hilang itu dalam bayangan, dalam shadow gitu, dia hilang langsung. Hilangnya bukan ting gitu, bukan, tapi dia jalan dan senyap hilang. Saya pun merinding langsung lihatnya. Ini kayak emang asli nih. Dan ini sempat viral juga ya dulu ya. Bisa dikatakan ini asli. Oke, kita coba langsung ke video yang ketiga. Ini pun sudah banyak pemberitaannya dan banyak orang yang mengatakan ini asli. Jadi saya katakan ini nyata ya. Kebetulan tertangkap dalam segmen tayangan uji nyali ya, dunia lain di Trans TV. Kita masuk ke video yang ketiga. Oke, ini ada orang lagi naik mobil. Tulisannya saya bacakan dulu ya dari awal. Jadi semalam tuh kita kesasar. Pas kita berhenti saya lihat ada nenek-nenek di ada nenek di jembatan sebelah kiri jalan. Anehnya yang saya lihat cuma saya aja, yang lain nggak pada lihat. Padahal di mobil ada 6 orang termasuk saya. Ini gelap banget ya, kayak di kawasan kampung-kampung gitu ya. Naik mobil malam-malam memang horor sih. Saya kalau naik motor malam-malam atau naik mobil tuh berasa kayak ya cukup menegangkan. Wow, ini tertulis merinding. Ini ada penampakan putih loh di jembatan. Lagi berdiri. Merinding saya lah lihatnya. Kita ulangi lagi ya. Kita fokus ke sebelah kiri jembatan. Ini wilayah kabupaten biasanya ini, yang daerahnya cukup dalam di sana, karena dari area geografis jalannya seperti itu. Oke, pause dulu. Ini asli, karena hanya berdiri. Logikanya nggak mungkin ada orang berdiri tengah malam seperti itu di pojok pakai putih-putih, ngapain? Kalau mau ngeprank orang pun dia gua rasa ngapain juga gitu. Orang kampung itu nggak seniat itu sih, nggak sejahil itu. Mereka pun masih percaya tentang pantangan, mitos, ataupun nanti kualat gitu kan. Jadi orang berdiri semak-semak putih, apakah kain yang digantung mungkin juga bisa jadi, atau yang kayak buat ngusir-ngusir, buat tangkutin orang gitu kan, buat ngusir hewan. Tapi kalau dilihat dari bentuknya, berdiri jembatan itu seperti asli, nyata. Coba bayangkan deh, orang yang jalan melintas jembatan itu jalan kaki atau naik sepeda malam-malam, kalau ditambah kayak bermuka, mungkin langsung bisa loncat ke genangan air kali yang di samping itu. Untungnya si pengendara mobil ini nggak panik ya. Coba kalau panik bisa terjebur atau nabrak gitu. Kalau di wilayah perkampungan nggak heran ya kita ya, itu sering terjadi hal seperti itu. Yang nongol di pinggir lagi duduk, apalagi kawasannya yang lembab, ada airnya, banyak pohonnya, jalanan sepetak, itu kesukaan mereka para makhluk halus gitu loh. Ini saya katakan videonya asli juga. Ini udah 3 video, videonya asli semua ya. Coba masuk ke video 4. Oke, tulisannya mau nongkrong bareng teman di luar, malah ditungguin poci di depan rumah kalau kamu terobos atau tidak. Poci itu maksudnya pocong ya. Itu istilah-istilah beberapa orang tidak mau menyebutkannya, seperti kuntilanak orang menyebutnya Miss K, genderuwo itu mungkin Mr. X atau si hitam. Kalau pocong itu poci. Beberapa orang tidak berani menyebutkan namanya karena mereka percaya, katanya kalau kita menyebutkan dengan nama yang asli, kemungkinan bisa juga mereka datang seperti diundang gitu. Karena mereka makhluk astral itu kan, mereka bisa datang dari satu tempat ke satu tempat itu dalam waktu yang hitungan detik saja. Mereka seperti kayak ngebling gitu dengan cepat. Mereka makhluk yang bisa menembus frekuensi dan waktu dengan cepat. Jadi beberapa orang tidak berani untuk menyebutnya.
Ya itu tergantung sugesti juga sih. Kalau saya nyebut kuntilanak, pocong, genderuwo ya biasa saja, karena sugesti saya bahwa saya melawan, energi saya lebih besar. Jadi sekitar saya makhluk-makhluk yang mungkin mendengar, mereka mungkin akan susah untuk mendekatinya, walaupun mereka berusaha untuk membenturkan energinya ke diri saya. Kayak sekarang nih, kepala saya agak pusing nih, kayak dipukul ubun-ubunnya pakai apa ya, tangan gitu tuh. Soalnya jadi kayak pusing. Itu kan mereka berusaha menyerang secara frekuensi astralnya mereka. Saya play ya. Nah itu dia, kata rumah-rumah warna kuning ya. Apa, mana pocong ya? Oh itu yang putih-putih itu. Saya lihat kali itu kan pocong itu, kayaknya kayak cuman kain digantung doang, atau biasa yang di pohon-pohon diikat warna putih gitu, kayak mungkin buat steak atau apa. Saya pause deh. Ini yang dikatakan pocong nih, putih. Nggak ada pocong sih. Kalau dikatakan juga mau nongkrong bareng teman di luar malah tungguin pocong depan rumah. Kalau normalnya orang yang sadar ada penampakan halus, mereka tuh biasa nge-freeze atau takut atau lari. Boro-boro bisa ngerekam buka jendela sih, itu seolah-olah nantang dan seolah-olah seperti memang nyari sensasi atau disetting, atau suatu hal yang mungkin terlihatnya putih dibilang itu penampakan, padahal cuma kain yang digantung bisa aja, atau kain yang ditempelkan, atau bahkan spanduk-spanduk gitu loh. Jadi jangan langsung gampang percaya dan mengatakan itu penampakan, karena penampakan tentunya ketika orang yang ngerekam itu nggak sesadar itu gitu loh, dan berani buka jendela, termasuk besar mentalnya. Kalau saya pun berasa di depan ada penampakan, saya mungkin nggak sadar buka handphone sih, saya mungkin akan fokus untuk baca doa, atau ya membuat diri saya berani, bukan untuk mencari rekaman atau membuktikan dia ada gitu, kecuali saya emang tugasnya atau lagi membuat konten untuk mencari penampakan ya. Saya katakan ini palsu dan ini bukan penampakan, bisa aja cuman spanduk atau kain putih atau dikait-kaitan lah sebenarnya, padahal bukan. Itu tadi video keempat ya. Kita masuk ke video yang kelima. Oke, baca dulu. Viral penampakan wanita tua duduk di depan teras rumah warga jam 3 subuh. Oke. Merinding saya. Ini merinding loh bentuknya. Merinding ini karena emang ngeri ngeliat ya, bukan karena saya pastikan makhluk asli, bukan juga. Karena ngeri ngeliatnya. Pergerakannya itu seperti pocong loh, dia bergeraknya seperti kanan kiri. Kalau pocong itu kan mereka bergerakan hanya begini-begini atau begini-begini. Tapi kalau karakteristik itu bukan pocong. Merinding saya bahas pocong. Mungkin ada yang mendengar ya pocongnya. Wanita duduk di depan teras rumah, pergerakan itu seperti pergerakan astral loh. Tapi tangannya bergerak di begini-begini kalau dilihat ya. Digerak seolah-olah mendengar lagu ya. Terus tangannya bergerak. Apa jangan siluman? Siluman itu kan fisiknya sangat jelas ya. Atau ibu-ibu tua yang sedang iseng aja duduk depan rumah, tapi ngapain lihat ke kamera juga, ngapain begini-begini, ngapain tangannya seperti itu. Atau mohon maaf, orang yang memiliki gangguan jiwa ya, sehingga tingkah lakunya seperti itu. Tapi kenapa ada orang yang merekam sih gitu loh? Ngapain juga yang ngerekam ini, pertanyaan saya. Dia ngerekam dan panik ya. Saya play ulang. Oh, rekamnya dari jauh, ini seolah-olah kayak tetangganya. Tapi mukanya putih banget loh, kayak pucet. Mukanya pucet banget dan gak make sense ya. Mungkin penunggu yang menyamar, atau jin ya, atau siluman yang nyamar dengan orang yang setempat duduk. Dan yang rekam ini seperti takut-takutnya kelihatan sih. Tapi kenapa gak panggil orang gitu, atau bangunin orang, ini ada orang yang mencurigakan, takutnya maling. Bisa juga karena maling ada yang seperti itu juga, nyamar jadi setan untuk bikin warga takut sehingga gak berani keluar rumah, dan akhirnya dia bisa dengan leluasa melakukan aksinya, melakukan pencurian atau perampokan. Maling juga bisa seperti itu.
Dalam video ini saya bisa katakan kemungkinan ini benar adanya penampakan astral seperti ini, dan juga kemungkinan ini orang yang mungkin memiliki gangguan jiwa. Mohon maaf ya, teman-teman bisa juga melakukan penelitian sendiri, teliti sendiri benar atau palsu. Saya cuma nggak bisa mengatakan sepenuhnya karena apa ya? Ya tadi yang saya jelaskan lah tadi ya. Ini video keberapa ya? Kelima. Coba kita masuk ke video yang keenam. Penampakan pocong di ruang terekam kamera CCTV gede banget cuy. Nah kan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pocong gerakannya hanya begini, begini, atau begini, begini. Oke, dia rekam CCTV di rumahnya, terus ada putih-putih. Ini benar pocong atau debu nih, atau kain nih. Kadang kan di CCTV putihnya seperti itu, tapi saya pusing juga melihatnya. Dan itu di ruang tamu ya, persis di depan dia sendiri, tapi nggak ada. Tapi kok si orang ini hebat juga, nggak lari, nggak takut ya. Tapi CCTV itu nggak bisa bohong, saudara. Saya juga nggak tahu, orang ini sangat berani sekali ya, bisa berada di situ. Kenapa nggak lari atau nyalain lampunya buru-buru gitu? Kalau saya sih langsung nyalain lampu ya, memastikan benar atau palsu ini. Kalau dari tingginya itu kan hampir menyentuh CCTV ya. CCTV itu kan berada di pojok-pojok rumah dan dia tinggi banget. Kalau dari karakteristik memang rata-rata pocong itu seperti itu, tingginya itu tinggi banget. Mereka pergerakannya begitu. Tapi kalau lagi pergerakan lagi lihat, gerakannya seperti kena angin gak sih? Coba kita play lagi. Pergerakan terlalu cepat, seperti kayak sangat simetris ya, terus konsep dia begini, melingkar. So saya kalau pocong tuh gerakannya hanya kepalanya di begini atau begini, nggak sampai muter begitu sih. Kalau muter gitu seperti digantung dan terkena angin. Mungkin benda kecil pun, kalau benda kecil segini pun ketika taruh ke CCTV itu akan terlihat seperti besar dan samar-samar. Tapi hologram itu ya, kayak tembus pandang ya. Kalau pergerakannya saya mencurigakan ini bukan pocong seperti benda yang digantung. Kalau tapi dari tembus pandangnya, tapi kok sangat bentuknya kayak detail banget ya, kepalanya, badannya, tangan itu seperti fisiknya jelas banget. Biasanya kalau makhluk-makhluk nggak seperti itu sih. Kalau pribadi saya katakan ini bukan asli ya, ini seperti settingan. Tapi ya balik lagi ke teman-teman semua anggap ini asli atau palsu. Kalau saya katakan ini palsu, seperti memang disetting ya. Logikanya kalau orang yang rekam pasti lari sih, ngapain di situ gitu loh. Dan memastikan itu lagi depan ya, jaraknya cuma sekitar 30 meter 20 meter ya, itu harusnya sih panik gitu loh, bukannya merekam seperti itu seperti emang konten saja gitu loh. Ya percaya nggak percaya balik lagi kepada Anda sendiri. Oke, kita masuk ke video yang terakhir. Ini yang saya katakan video cukup epic saya lihat, karena saya merekamnya ini, melihatnya ini pada malam hari waktu itu subuh-subuh, dan saya merinding dan saya cukup dibuat rasa takut saya muncul dari video ini. Ini jadi kayak di rumah Bali gitu, tapi itu real. Saya bilang sih real. Tulisannya sih ini direkam pas banget di malam Kliwon ya. Dari bentuk rumahnya ini dan posisinya bapak lagi sendiri memang, dan emang sering gabut rekam rumah. Jadi kayak bapak iseng sih rekam rumah, bagus nih, ada gapura, ini ada pot tanaman gitu loh. Kalau dari bentuk rumahnya sih memang kayak tempat tinggal para roh-roh ya. Kalau dari bentuknya, mereka suka dengan tempat-tempat seperti ini. Beberapa roh, tapi katakan roh-roh yang kastanya lebih tinggi loh, bukan kasta terendah loh. Mereka hidup di patung, di batu, di pohon, di besi. Mereka juga bisa gitu lah. Tapi sering dikasih makan seperti sajen atau dupa. Itu kan makanan mereka. Tapi kalau dupa itu makanan mereka yang kastanya lebih tinggi. Mereka punya fisiknya, bentuknya jelas. Tapi kalau makanan mereka yang makhluk rendah,
mereka makanannya baunya itu seperti darah, muntahan atau kotoran-kotoran. Jadi makhluk astral itu memakannya itu zat ya, wewangian, bebauan. Jadi kalau kamu mencium wangi-wangi yang memang enak dicium, itu biasanya ada makhluk yang di sekitar kamu yang memang bentuknya bagus atau kastanya lebih tinggi. Tapi kalau kamu cium kayak bau sangit, bau sampah, bau tengik atau bau nggak enak lah, itu biasanya makhluk-makhluk yang bentuknya buruk rupa. Saya play dulu. Oke, ada patung-patungnya nih seperti kawasan rumah-rumah Bali ya. Kalau dari karakteristiknya, posisi rumahku di pinggir sungai dan pas kamera menghadap ke sungai, tiba-tiba tulisan yang paling mencekam ya saya rasanya. Yang peak moment di sini. Awalnya kayak api. Nah itu tuh terlihat tuh ya. Terus berubah jadi, wah merinding saya. Saya merinding, lihat ya. Semoga gak mimpi buruk malam ini ya. Itu dari api ya. Pertama itu sungai ternyata katanya. Api yang berubah jadi wajah orang yang putih banget. Waduh, kayak hantu-hantu Jepang pokoknya. Oke, saya pause bagiannya. Oke, yang nggak kuat jangan dilihat, takutnya kamu mimpi buruk. Karena ini saya katakan video asli. Karena perubahannya dia, memang kalau makhluk gaib berubahnya itu nggak langsung spontan. Mereka ada proses dari mereka mungkin setengah nggak kelihatan, asap dulu, asap berubah jadi zat tertentu dan mereka menyerupai wajah, dan mereka berubahnya itu konstan, nggak langsung ketak, dan mereka berubahnya cukup rapi gitu loh. Bukan rapi, kayak ada prosesnya gitu loh. Kita ulang ya bagian penampakannya. Coba di sini awal biasa aja dan itu gelap ya. Berarti si bapak ini ngerekam mungkin pakai flash gak sih? Oh nggak pakai flash, dia nggak pakai flash. Ke sungai. Ini perubahannya nih, epic momennya. Kayak perempuan gitu ya, perempuan yang nunggu rumah seolah-olah. Ini asli saya katakan. Dan mungkin pada saat itu secara fisiknya si bapaknya kaget, tapi ya sudah gitu. Mungkin juga bapaknya nggak berasa. Dan dia baru sadar ketika video ini diputar lagi. Misalnya ada, dia tidak berasa pun, dia mungkin akan merasakan energi yang merinding. Atau karena mungkin bapak ini biasa juga, ya secara rumahnya seperti ini, dia pun pasti menyadari adanya makhluk-makhluk lain yang menempati rumah tersebut gitu loh. Mungkin sudah bersahabat dengan makhluk-makhluk tersebut ya. Tampak putih dan pergi. Itu saya katakan asli. Ya itulah video terakhir yang saya mau lakukan investigasi. Dalam konten Ghost Investigation ini nggak ada maksud untuk membenarkan suatu hal, memaksakan untuk percaya ya. Percaya nggak percaya itu balik kepada Anda semua. Yang pasti percayalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena sesungguhnya kita manusia adalah makhluk yang mulia, makhluk yang haruslah lebih tinggi kasta dibanding mereka para makhluk astral. Balik lagi tentang sugesti, kepercayaan kita dan keyakinan diri kita masing-masing.